Militer Rusia tembak jatuh drone Ukraina di Moskow. %51,5% он гарантируется исключительно тем вбросом, который они организовали на голосовании вне избирательных участков. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kementerian Pertahanan Rusia hari Jumat mengumumkan bahwa pasukan pertahanan udara negaranya berhasil mencegat dan menembak jatuh pesawat tak berawak yang menyerang Moskow, ibu kota Rusia. Sergei Sobyanin, wali kota Moskow, membenarkan laporan ini dan mengatakan, "Kami tidak menyaksikan adanya korban atau kerusakan setelah kejadian ini." Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan menyebutkan pemerintah Ukraina berada di balik serangan drone yang bertujuan untuk melakukan aksi teroris di dalam wilayah Rusia. Otoritas Ukraina belum bereaksi terhadap masalah ini. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan hari Senin mengumumkan keberhasilan menembak 2 drone Ukraina dengan menggunakan senjata elektronik. Serangan drone ini tidak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang serius. Departemen Transportasi Moskow melaporkan penduduk di wilayah Moskow, ibu kota Rusia, mendengar suara ledakan lalu lintas dilarang di Jalan Kombersky Prospect, tempat jatuhnya sebagian drone yang hancur. Jalan ini terletak di dekat gedung Kementerian Pertahanan Rusia. Sebelumnya, di tengah eskalasi konflik di medan perang dengan Ukraina, Rusia mengumumkan pihaknya menggagalkan serangan drone ke Istana Kremlin. Kantor pers Istana Kremlin juga mengumumkan bahwa Kiev bermaksud membunuh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan melakukan serangan drone ke Istana Kremlin. Angkatan Udara Ukraina pada Kamis malam mengakui bahwa pesawat tidak berawak yang dihancurkan di atas Kiev pada hari sebelumnya adalah milik mereka sendiri yang telah hilang kendali oleh operator. Karena kehadiran UAV yang tidak terkendali di langit di atas ibu kota dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Diputuskan untuk mengerahkan tim rudal bergerak. Ini sangat disayangkan, tapi itu teknologi. Hal ini terjadi, bunyi pernyataan militer Ukraina yang dirilis ke media seperti dikutip dari Rusia Today. Bagaimana persisnya, bagaimana Angkatan Udara Ukraina kehilangan kendali atas drone Bayraktar TB2 di atas Kiev tetap tidak dapat dijelaskan. Pengakuan itu muncul beberapa jam setelah sebuah video yang menunjukkan drone itu dijatuhkan oleh roket yang ditembakkan dari bawah beredar di media sosial. Video berdurasi 30 detik menunjukkan drone perlahan terbang di atas Kiev, sementara tembakan senjata kecil terdengar di latar belakang sampai terkena rudal dan mendapat sorakan dari penonton. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan bahwa pesawat tidak berawak itu jatuh di distrik Pesersky dan memicu kebakaran, tetapi tidak ada yang terluka. Akun Intel Open Source Pro Ukraina dengan cepat menyatakan UAV itu adalah Corsair Rusia. Namun setelah beberapa outlet barat termasuk tabloid Jerman Bild melaporkan sebaliknya, militer Ukraina mengeluarkan pengakuan mereka. Drone Bayraktar TB2 adalah desain dari perusahaan Turki Baykar Makina. Drone itu dipakai militer Azerbaijan
dalam konflik Nagorno-Karabakh 2020 yang dilaporkan meyakinkan Kiev untuk memesan selusin. Beberapa lagi dibeli tahun lalu, beberapa dengan uang yang dikumpulkan dari Amerika Serikat dan UE sebagai sumbangan amal. Namun drone dengan cepat menjadi mangsa pertahanan udara Rusia dan sebagian besar tidak ada di garis depan. Membara, inilah detik-detik drone tempur Rusia serang seluruh ibu kota Ukraina, Kiev, hingga menargetkan istana presiden. Drone Rusia menargetkan kota Kiev, ibu kota Ukraina yang dihadapi unit pertahanan udara negara itu. Serangan sejumlah drone memasuki zona udara Kiev yang dihadapi unit pertahanan udara Ukraina pada 22 Mei 2023 dini hari memicu serangkaian ledakan dahsyat mengguncang ibu kota negara Ukraina. Bersama dengan serangan pesawat tak berawak Rusia di Kiev, beberapa sumber melaporkan jatuhnya kota Bakhmut di Ukraina Timur dan juga pendudukan penuh kota itu oleh pasukan Rusia. Tapi pasukan Ukraina menyangkal berita media Rusia. Namun pada faktanya, jatuhnya kota Bakhmut ke tangan Rusia telah membuat pasukan bayaran kabur dari pembelaannya terhadap Ukraina. Perang di Ukraina dengan segala konsekuensi politik, militer, ekonomi, sosial, dan bahkan budayanya yang luas telah memasuki bulan ke-16 dan negara-negara barat masih mengirimkan senjata ke Ukraina sehingga memperparah dan juga memperpanjang konflik. Negara-negara barat terutama Amerika Serikat mengintensifkan tekanan sanksi terhadap Federasi Rusia dan memasok segala jenis senjata ringan dan berat ke Kiev yang memicu api konflik terus berkobar di negara itu. Pejabat Rusia serta beberapa pakar dan media barat menggambarkan perang di Ukraina sebagai perang proksi antara barat dan juga Rusia. Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa pengiriman senjata barat ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik di negara tersebut dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Akibat dari serangan drone tempur tersebut, Presiden Ukraina dilarikan untuk mengungsi agar tidak menjadi korban dalam pertempuran di ibu kotanya.